Di bukunya Bapak itu menekankan ada ilmuwan Egon G. Kuba, seorang ahli metodologi penelitian yang pada tahun 1990 itu juga menerbitkan buku penting berjudul The Paradigma Dialogue. Nah, itu tuh di mana ia mengkategorikan 4 paradigma utama dalam penelitian ilmu sosial. Itu ada beberapa, mungkin nanti Bapak bisa jelaskan. Itu menjadi penting, apakah itu menjadi penting untuk memahami realitas hukum? Jadi karena paradigma itu cara melihat realitas itu beda-beda, termasuk juga nanti melihat realitas hukum lah. Nanti hukum profetik ada di mana? Nah, hukum profetik itu diusahakan untuk bisa menjadi paradigma baru. Setiap buku adalah jejak pemikiran, dan setiap pemikiran yang dibagikan adalah kontribusi bagi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat datang dan kembali lagi di podcast FHUI Press yang diskusinya mengenai literasi hukum yang menghadirkan pemikiran kritis, reflektif, dan transformatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malika Zain Akila, biasa dipanggil Malika, dan pada episode kali ini akan menemani Sobat Literasi untuk membedah buku-buku terbitan dari FHUI Press, khususnya yang berjudul Pengembangan Hukum Profetik. Episode kali ini terasa sangat istimewa karena kita telah kedatangan salah satu penulis yang berkontribusi langsung, yaitu Bapak Profesor Dr. Syamsuddin SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Beliau ini merupakan dosen tetap di UII dari semenjak tahun 1995, bukan Bapak? Ya, 1995 saya masuk UII ya. Terima kasih Bapak, kami sampaikan kepada Prof. Syamsuddin karena telah meluangkan waktunya untuk kesini. Tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita mulai diskusi pada sore kali ini. Mungkin yang pertama Prof, buku Pengembangan Hukum Profetik ini kan yang Prof tulis ini tentu lahir dari proses refleksi akademik yang sangat panjang dan mungkin agak belibet gitu, sekaligus kegelisahan intelektual terhadap perkembangan ilmu hukum profetik yang ada di Indonesia itu sendiri. Sebenarnya latar belakang Prof itu untuk menulis latar belakang ini, itu di latar belakangnya karena apa ya Prof? Apakah dari kegelisahan akademik, kebutuhan praktis hukum, atau justru refleksi atas kondisi hukum di Indonesia itu? Baik, terima kasih Mbak Malika ya. Terkait dengan gagasan tentang hukum profetik itu ya. Itu di Fakultas Hukum sudah lama gagasan itu muncul ya. Kalau tidak keliru itu mulai ada dokumen untuk pengembangan hukum profetik itu tahun 2013. Waktu itu ketika saya sebagai kepala pusat studi hukum di Taman Siswa dulu di Fakultas Hukum, masih di bawah, Bapak? Itu saya mencoba menggagas wacana tentang hukum profetik, dan itu ada dokumennya. Satu buku judulnya adalah Ilmu Hukum Profetik, gagasan awal, landasan filosofis, dan kemungkinan pengembangannya di era postmodern gitu loh. Itu tahun 2013. Kemudian karena 2013 saya jadi komisioner di Badan Perlindungan Hukum Nasional, itu terus mandek kelihatannya itu ya, gagasan itu mandek dan nggak ada yang mencoba meneruskan. Kemudian saya selesai tahun 2016, selesai di tugas itu, amanah itu, kemudian saya di yayasan, dan yayasan itu saya belum selesai soalnya, harus turun karena harus dimintai diberi amanah untuk mengemban ketua prodi hukum di program S3. Nah, itu baru muncul lagi nih, buku ini kemudian muncul lagi karena di program S3 itu saya berusaha untuk mengusung tema tentang hukum profetik lagi di S3, dan ini sudah menjadi gagasan yang bukan hanya gagasan dari pribadi, tapi ini gagasan yang bersifat official di program S3. Jadi program S3 FHUI itu mengusung topiknya adalah ilmu hukum profetik yang sering disingkat dengan istilah IHP. Ini buku ini hasil lokakarya, hasilnya ini hasil lokakarya workshop dan juga lokakarya. Kita mengundang beberapa pakar, kemudian juga hasilnya ditindaklanjuti dengan tulisan untuk judulnya pengembangan, bukan pengembangan ini ya. Pengembangan dari kata bahasa Belandanya itu adalah rechtboening.
Ya, rehbuvening pengembanan. Pengembangan. Dari kata emban, mengemban, mengasuh itu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah biung emban yang mengasuh anak dari kecil sampai dewasa. Nah, ini kan terinspirasi oleh ini ya, oleh kata-kata rehbuvening ya, pengembanan hukum ya, baik nanti secara teoretik maupun secara praktis. Nanti akan kita akan kita emban dan sekaligus kita kembangkan terus gitu ya, gagasan hukum profetik ini gitu ya. Seperti itu kira-kira ceritanya, sehingga ini buku ini yang terbit di Fakultas Hukum ini sebenarnya gagasannya adalah gagasan yang bersifat official ya, bukan hanya gagasan perorangan itu ya, sehingga kita tuangkan dalam bentuk dokumen itu supaya lebih mantap. Dan di S3 itu tentang ilmu hukum profetik itu kita coba juga karena bersifat official, itu juga nanti menulis disertasinya juga ada aspek hukum profetiknya, di pengajarannya juga ya, di perkuliahannya juga nanti ada aspek-aspek hukum profetik yang diajarkan kepada mahasiswa. Mudah-mudahan ini akan menjadi gagasan yang seperti snowballing ya. Nanti S2, S1 itu ya, temanya adalah di FHU itu adalah hukum profetik. Sebenarnya hukum profetik itu sebenarnya kan terjemahan dari hukum Islam sebetulnya itu ya. Cuma dibungkus, dikemas dengan istilah yang mungkin lebih menarik lah itu ya, istilah hukum profetik gitu ya. Nah, itu kan turunan sebenarnya dari hukum Islam sebetulnya gitu. Profetiknya Islam gitu ya. Karena profetik itu kan, profet itu nabi itu ya. Tapi kita fokuskan ke profetik Islam gitu. Berarti Prof ini melihat bahwa ilmu hukum profetik ini masih berada dalam pengembangan jati diri atau ide, bukan Prof? Jika demikian, menurut Profesor, aspek apa sih yang sangat krusial untuk segera dirumuskan, apakah pada level paradigma, terus teori, ataupun metodologi, atau yang lain seperti itu? Iya, ini masih, saya katakan itu masih wacana. Sosoknya itu masih perlu dibangun gitu ya. Meskipun sudah banyak juga yang menulis. Tapi dari segi bangunan keilmuan itu ya kita belum bisa mengatakan nanti ini teori hukum profetik, belum bisa. Masih kita usahakan terus, dan usaha itu butuh seperti yang saya katakan di buku ini, butuh 3 hal. Ya, butuh 3 hal untuk membangun, mendesain ilmu hukum profetik itu. Pertama adalah butuh informasi. Ya, informasi itu terkait dengan data gitu ya. Data yang harus dikumpulkan sedemikian rupa, baik itu ya sumber utamanya data itu ya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah juga nanti hasil-hasil riset terkait dengan tema-tema yang bisa dikembangkan dari hukum profetik. Itu penting itu ya, informasi itu. Kemudian yang kedua, formulasi itu nanti terkait dengan paradigmanya seperti apa, nanti teorinya seperti apa, konsep-konsepnya seperti apa, prakteknya seperti apa, itu terkait dengan formulasinya itu ya, sehingga jelas nanti ya sosoknya itu ilmu hukum profetik itu seperti apa. Kalau Anda belajar ilmu hukum misalnya secara umum itu ya, itu kan sudah jelas. Nah, ini kan baru dalam tataran gagasan, tapi akan kita kembangkan terus, akan kita coba untuk formulasikan sedemikian rupa sehingga nanti sosoknya, profilnya itu jelas. Dan ini butuh yang namanya nanti yang ketiga itu adalah representasi. Representasi itu adalah hasil-hasilnya nanti itu. Hasilnya dalam bentuk buku. Nah, ini juga bagian dari representasi. Ini juga kita sudah punya jurnal juga ya. Kita punya jurnal Prophetic Law Review. Nah, itu juga untuk menampung ya dari representasi kajian-kajian hukum profetik itu ya, sehingga nanti terus menggelinding terus. Harapannya seperti itu, untuk alternatif nanti wacana keilmuan hukum ya di Indonesia dan dunia kan itu loh ya. Kan Bapak tadi bilang kalau hukum profetik ini masih pengembangan dan wacana. Itu sebenarnya tantangan terbesar merumuskan buku ini tuh apa sih Pak? Gitu. Ya tantangannya nanti kan kita perlu paradigmanya harus diperjelas. Paradigma asumsi dasarnya seperti apa, nanti itu perlu kajian terus-menerus yang itu turun dari nilai-nilai Quranik harusnya. Jadi nilai-nilai Quranik itu nanti perlu semacam ditransformasi ya, diubah sehingga sedemikian rupa sehingga
itu bisa dipahami dari segi keilmuannya, ya nilai-nilai Quranik itu. Nah, ini bisa nanti diturunkan menjadi teori, menjadi konsep itu ya, dan juga dipraktikkan itu ya. Makanya judulnya pengembangan hukum itu kan ada dua, pengembangan secara teoretik, ada pengembangan secara praktis kan gitu ya. Kalau praktis itu yang dilakukan. Nanti praktis itu misalnya penegakan hukum profetik seperti apa? Nah, itu. Pembentukan hukum profetik itu seperti apa? Bantuan hukum profetik seperti apa? Gitu ya. Iya. Kalau yang teoritisnya itu nanti terkait dengan filsafatnya, bangunan filsafatnya, bangunan keilmuannya, dari aspek ontologisnya, objeknya, dari aspek epistemologisnya, metodologinya, dari segi aspek aksiologisnya seperti apa, konsep-konsepnya, teorinya. Nah, itu semuanya masuk ke ranah yang namanya pengembangan secara teoretis. Itu kalau dua itu sudah bisa dipenuhi, ya insya Allah nanti jadi bangunan yang utuh dan jelas sosoknya. Itu ya. Nah, gitu ya. Itu ya. Iya. Terus kan Bapak menekankan pentingnya paradigma dalam membangun IHP itu sendiri. Paradigma yang dijelaskan dalam Bapak awalnya tuh cuma dua ya, normatif dan satunya empirisme. Kedua paradigma tersebut itu menurut Bapak mana sih yang harusnya didahulukan atau kedua ini bisa berjalan secara beriringan gitu Pak? Iya, sebetulnya aslinya paradigma berpikir termasuk di dalam hukum itu kalau dirunut ya cuman ada dua. Paradigma idealis sebetulnya itu sama paradigma empiris. Paradigma idealis itu dulu dibangun oleh Plato dan kawan-kawannya ya, ada penganutnya itu ya Plato. Kemudian yang empirik itu adalah muridnya Plato yaitu Aristoteles. Itu dari situ sebetulnya ya paradigma itu dibangun dari situ awalnya, dan itu juga diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ilmuwan-ilmuwan Muslim itu juga sebetulnya kalau dirunut akarnya juga pengikut dari Plato dan juga Aristoteles. Contohnya misalnya Al-Kindi. Oh iya. Kan tahu ya di dalam Hasanah Keilmuan Islam ada tokoh Al-Kindi. Al-Kindi itu kalau menurut saya itu kan penganut dari cara berpikirnya Aristoteles yang sangat empirik, filsafatnya empirik. Kemudian juga ada Al-Farabi. Oh iya. Ya, Al-Farabi itu adalah penganut dari cara berpikirnya Plato. Idealis. Itu ya sangat idealis, itu ya abstrak idealis. Dan itu diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Muslim Al-Kindi ada followernya, Al-Farabi juga ada followernya. Dan sampai ke kita juga itu ya. Iya. Termasuk juga pemikiran-pemikiran hukum ya. Itu juga sebenarnya kalau dirunutin asal usulnya dari Plato dan Aristoteles. Itu masuk ke dunia Islam, masuk ke Eropa, masuk ke Inggris. Kalau Inggris kan banyak penganut dari Aristoteles, ya sangat empirik. Cara berhukumnya, paradigmanya juga sangat empirik. Makanya filosofinya di Inggris itu kan ada Guillaume, experience is the best teacher dari Francis Bacon. Itu kan cara berpikirnya empirik. Makanya kalau kita melihat ya mau kaji hukum-hukum dari Inggris itu kan empirik ya, case by case, nggak seperti Eropa daratan. Kalau Eropa daratan itu kan idealis. Itu kan sebenarnya kan warisan dari cara berpikirnya Plato. Dan tokohnya kan ada di sana itu ada René Descartes itu, yang terkenal dengan ada Guillaume, cogito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Jadi berhukumnya itu idealis, dibentuk dalam bentuk perundang-undangan. Nah, duduk dalam perundang-undangan. Tapi kalau Inggris kan case by case, putusan itu ya. Nah, hukum profetik di mana? Hukum profetik menjembatani kedua-duanya itu ya. Bisa berangkat dari cara berpikir yang idealis itu Al-Qur'an nanti. Diturunkan gitu ya. Kemudian nanti yang empirik itu nanti case-case. Nah, case-case bisa dibangun nanti menjadi satu semacam kajian-kajian ilmiah, kemudian dicocokkan dengan ide-ide yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau mengikuti cara berpikir Pak Guntur Wijaya itu metode analitik dan
sintetik kayak gitu ya. Nah itu ya, mudah-mudahan nanti ini ya hukum profetik itu jembatan keduanya itu ya, ya mengenal idealis dan juga mengenal empiris, ya sintetik dan juga analitik gitu loh. Ya. Gitu Mbak ya. Iya. Nah, paradigma itu. Terus juga di bukunya Bapak itu menekankan ada ilmuwan Egon Giba, seorang ahli metodologi penelitian yang pada tahun 1990 itu juga menerbitkan buku penting berjudul The Paradigma Dialog. Nah itu tuh di mana ia mengkategorikan 4 paradigma utama dalam penelitian ilmu sosial. Itu ada beberapa, mungkin nanti Bapak bisa jelaskan. Itu menjadi penting, apakah itu menjadi penting untuk memahami realitas hukum? Iya, sama juga itu ya. Itu paradigma itu kan, kalau Gubah itu kan ada 4 ya. Ada paradigma positivisme, kemudian post positivisme, kemudian ada paradigma critical teori, dan yang keempat adalah konstruktivisme. Itu beda-beda itu ya. Itu karena paradigma itu cara melihat realitas itu beda-beda, termasuk juga nanti melihat realitas hukum lah. Nanti hukum profetik ada di mana? Nah, hukum profetik itu diusahakan untuk bisa menjadi paradigma baru gitu ya. Bisa menawarkan paradigma baru, mungkin paradigma yang ke-5. Nah, itu harapannya itu ya. Tapi ini masih proses lama ya. Paradigma positivisme itu kan sudah lama sekali, udah paling tua itu loh ya. Sekarang muncul konstruktivisme. Kemudian ini diusahakan nanti ada membangun paradigma profetik. Sebelum ke hukum profetik kan harus ada paradigmanya dulu, yang itu berupa asumsi-asumsi dasar yang itu menjadi landasan nanti bangunan keilmuan. Nah, itu harapannya nanti kita akan masuk ke situ, ke bagaimana kalau ini nanti paradigma profetik itu ya, itu turun dari Quran ya misalnya gitu, itu bisa jadi alternatif paradigma baru di dalam berilmu. Jadi nanti ada ilmu profetik, ada ilmu hukum profetik, ada ilmu sosial profetik, ada ilmu misalnya kedokteran profetik, ada ilmu misalnya yang profetik semuanya kan, sosial profetik kan, ini yang sudah digagas oleh Pak Kunto Wijaya kan, ilmu sosial profetik. Nah, itu kan terinspirasi dari situ sebenarnya. Ilmu hukum profetik itu dari situ. Memungkinkan enggak kita membangun ilmu hukum profetik yang turun dari ilmu-ilmu profetik. Tapi sebelum sampai ke turun ke ilmu, itu kan harus dilandasi dengan paradigma dulu. Ya, harus ada paradigmanya dulu. Paradigma itu kan pondasinya dulu. Iya, dasarnya supaya kuat gitu. Nah, itu baru nanti, nah, harapannya seperti itu Mbak, ide besarnya. Ini kan kita coba ya, masih mencoba untuk menurunkan paradigma profetik aja juga masih dibangun terus gitu ya. Itu sudah dimulai oleh Pak Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra, itu ya sudah mulai ditawarkan apa itu paradigma profetik. Nanti turun ke ilmu-ilmu profetik, termasuk nanti turun ke ilmu hukum profetik kan gitu ya. Harapannya itu gagasan besarnya seperti itu. Tapi ini semuanya masih berusaha, berikhtiar gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan tercapai Pak. Amin ya. Amin. Gitu ya. Nah, dalam membangun paradigma hukum profetik itu sendiri, Bapak juga menekankan 3 nilai utama. Ada humanisasi atau amar ma'ruf, terus ada liberasi atau yang biasa nahi mungkar, dan yang terakhir itu transendensi atau tu'minun billah. Mengapa ketiga nilai profetik ini harus diintegrasikan secara utuh, atau itu tuh bisa dipisah-pisah gitu Pak? Atau harus berjalan bersamaan? Ya, itu harus secara simultan ya. Karena itu kan sebetulnya kan ada gagasannya itu, nilai-nilai itu kan ada dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Imran itu lah, ayat 110 itu loh ya. Kalau nggak keliru bunyinya kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Harus hafal kalau UI kan itu maksudnya. Nah, itu harapannya itu kan ke sana itu ya. Ini sebenarnya kan bangunan dari bukan hanya ilmu hukum, tapi ilmu profetik itu dari situ. Nah, nilai-nilainya. Iya, itu ilmu hukum nanti juga dari situ nanti dikembangkan lebih lanjut. Hukum itu ditambah lagi misalnya nanti dari aspek
ontologinya, aspek Metodologi. epistemologinya atau metodologinya, aspek aksiologinya, itu kan dari situ turunkan. Nah, aksiologinya apa? Nah, tentunya kan nanti ada hal-hal yang sangat prinsip dalam hukum itu adalah masalah keadilan. Aksiologisnya itu nanti di keadilan itu ya. Jadi harapannya itu nanti dengan ilmu profetik atau paradigma profetik yang itu turun dari Al-Qur'an itu kita menjadi seperti yang dipesankan oleh Al-Qur'an, khaira ummah ya. Umat yang unggul. Nah, umat Islam kan pernah mengalami keunggulan di bidang keilmuan ya. Keemasan. Pada abad 7 sampai abad 14 yang sering disebut sebagai the golden ages ya, masa-masa keemasan. Nah, kita berusaha untuk merestorasi lagi lah ya umat unggul itu ya, membangkitkan ilmuwan-ilmuwan muslim luar biasa, para filosofnya, para ilmuwannya muncul banyak itu ya. Kemudian tenggelam abad 15, 16, 19. Nah, kita berusaha untuk membangkitkan kembali, merestorasi kembali peradaban yang dulu pernah ada untuk dibangkitkan kembali masa Renaissance ya umat Islam itu ya, kebangkitan kembali. Nah, dimulai dari kita menawarkan paradigma profetik kan gitu ya. Menjadi khaira ummah gitu ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf itu kan amar ma'ruf itu kan. Iya, amar ma'ruf. Keunggulan itu kan dibangun dari 3 nilai itu ya. Nilai amar ma'ruf itu yang ditransformasi, diubah istilahnya oleh Pak Kunto Wijoyo itu menjadi humanisasi, memanusiakan manusia. Kemudian nahi mungkar, liberasi. Nahi mungkar ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tanhauna 'anil munkar kan nahi mungkar itu kan liberasi, membebaskan manusia ya, pembebasan. Itu kan dari nahi mungkar, kemudian transendensi. Nah, transendensi kan watu minuna billah. Itu kan sebenarnya kita berilmu apapun termasuk ilmu hukum itu misinya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memanusiakan manusia, membebaskan manusia dalam rangka terakhirnya itu misinya itu adalah pengabdian kepada Allah ya, kepada Allah ya, pengabdian. Jadi itu ya, itu nilainya dari situ. Kita berhukum itu dalam rangka untuk menegakkan misalnya keadilan. Itu kan nahi mungkar itu ya. Kita berhukum itu membuat misalnya ada kebijakan-kebijakan untuk memanusiakan manusia, tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Quran kan harus nahi mungkar kan gitu loh. Tapi itu semuanya diorientasikan untuk dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ilmu itu untuk mengabdi, bukan ilmu untuk ilmu. Itu arahnya ke sana sebenarnya. Itu termasuk hukum. Kita berhukum itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, liberasi, humanisasi, dan untuk pengabdian kepada Allah. Itu nilainya itu gitu ya. Jadi kita misalnya melakukan advokasi, kemudian mengkritisi sesuatu kebijakan dan sebagainya, itu kan semuanya itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan khaira ummah dalam rangka misi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu semata-mata seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu doanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, perjuanganku itu ya, ibadahku untuk Allah. Berhukum juga sebenarnya arahnya ke situ, nilai yang paling tinggi itu. Tapi kan kita perlu diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang saintifik, bahasa-bahasa keilmuan, sehingga bisa dipahami banyak orang tanpa memandang misalnya sekat-sekat agama, sekat-sekat ras dan sebagainya. Ilmu kan itu ya, seperti itu. Idealnya itu ya. Sobat Literasi, tidak terasa sampai di penghujung diskusi kita pada podcast FYI Press pada kali ini bersama dengan Prof. Syamsuddin. Melalui pembahasan pengembangan hukum profetik ini, kita diajak untuk tidak hanya memahami hukum sebagai kumpulan norma atau aturan, tetapi juga sebagai bangunan keilmuan yang
menerapkan nilai-nilai profetik yakni humanisasi, liberasi, dan tendensi yang diharapkan mampu menjawab tantangan hukum baik pada era zaman sekarang. Terima kasih kepada Prof. Syamsuddin karena telah menuangkan pemikiran, refleksi, serta penjelasan yang sangat mendalam untuk memperkaya Sobat Literasi semuanya. Kehadiran dan kontribusi Bapak itu sangat amat berarti bagi kami, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Ya, sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Literasi yang telah menyimak dan membersamai diskusi dari awal hingga akhir. Semoga diskusi ini dapat menjadi pemantik bagi kita semua untuk terus membaca, menulis, serta mengembangkan hukum yang ada di Indonesia. Saya Malika Zairin Akila, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama FYUI Press. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibeli teman-teman dan dibaca.